Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi mari kita ucapkan tahmid alhamdulillah ya rabbil alamin. Tahmid kita ucapkan dengan satu maksud dan tujuan yang tunggal, yaitu bagaimana kita memuji Allah atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan untuk bersyukur dan menikmati semua kenikmatan itu sesuai dengan tuntunan Allah, sehingga apapun yang diberikan oleh Allah itu punya nilai tambah, dan insya Allah dengan sikap syukur kita, Allah akan menambah kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, baik tambahan yang bersifat kuantitatif maupun tambahan yang bersifat kualitatif, dan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan kemanfaatan dari seluruh kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita untuk kepentingan kita di dalam hidup di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Saudara-saudara sekalian, para ibu, para bapak yang saya hormati, hari ini saya mencoba untuk mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk bertadabbur Al-Quran lagi. Kita mencoba untuk menelaah surat Al-Adiyat, sebuah surat yang kadang-kadang ketika para mubalik itu menjelaskan, itu terpaku pada rangkaian pertama dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang sumpah. Padahal di dalam beberapa kitab tafsir, sumpah yang di dalam ayat itu, di dalam rangkaian ayat yang terdapat dalam surat Al-Qadiyat itu hanya menekankan arti penting sesuatu yang dipakai untuk sumpah oleh Allah dalam rangka untuk menjelaskan arti penting ayat-ayat selanjutnya. Minimal saya memahami bahwa intisari pada rangkaian ayat ini terdapat pada ayat 6 sampai ayat 11 yang menekankan arti penting sikap syukur kita kepada Allah dan bagaimana Allah mencela manusia yang bersifat kufur nikmat. Dan pada saat orang itu bersikap kufur, orang itu akan rugi sendiri. Sementara ketika orang itu bersikap syukur, dia akan mendapatkan keuntungan dari sikap syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sumpah yang ada di dalam rangkaian ayat ini sebenarnya hanya untuk memberikan peringatan bahwa apapun yang terjadi di dunia ini itu hanyalah sebuah sinyal dari Allah untuk diri kita agar kita itu berpikir dan kemudian mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang ada di dunia ini terkait dengan apa yang dipakai oleh Allah dengan sumpahnya. Kemarin kita bicara tentang bagaimana waktu itu dijadikan sebagai alat oleh Allah untuk bersumpah. Kemudian Allah berbicara tentang arti penting waktu. Ketika Allah bersumpah tentang sesuatu yang terkait dengan kepentingan manusia, sebenarnya manusia dituju oleh Allah, dibidik oleh Allah untuk mengingat arti penting sesuatu yang dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk bersumpah itu. Demikian juga ketika kita bicara tentang kepentingan hidup di dunia ini, banyak hal yang dipakai oleh Allah sebagai alat untuk bersumpah itu yang sebenarnya menekankan arti penting sesuatu itu agar manusia itu ingat kepada Allah. Dan pada saat Allah itu diingat, insya Allah manusia itu akan bisa berjalan dengan baik karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan saya kemarin sudah sedikit bicara tentang konsep ihsan, bagaimana ketika kita itu punya kesadaran bahwa kita diawasi oleh Allah dan punya kesadaran bahwa kita ini sedang berhadapan dengan Allah, sehingga seolah-olah kita melihat Allah itu adalah sesuatu yang akan menjadikan diri kita itu selalu akan bersikap berhati-hati di dalam hidup ini. Dan inilah yang saya katakan puncak keberagaman kita di ketika ihsan itu sudah masuk dalam diri kita.
Sehingga iman dan Islam kita itu menjadi sesuatu yang menyejarah di dalam hidup kita, karena apa yang kita lakukan itu benar-benar muncul dari lubuk hati kita yang paling dalam, karena kita mencintai apa yang kita lakukan dan membenci apa yang sebenarnya sudah kita tinggalkan, sehingga tidak ada kemungkinan kita untuk kembali untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, karena kita tidak senang terhadap sesuatu yang tidak baik bisa kita tinggalkan, dan kita menjadi seorang yang sangat rindu untuk melakukan sesuatu yang kita cintai, karena dengan cinta kita akan berbuat sesuatu untuk sesuatu yang kita cintai, termasuk ketika kita mencintai Allah, kita akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah, dan pada saatnya meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam rangkaian ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'a. Nah, ini rangkaian sumpahnya. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, maka ia menerbangkan debu. Dikatakan di sini ditekankan oleh Allah, maka ia menerbangkan debu. Artinya ini adalah sesuatu yang mencengangkan dan menyerbu ke tengah-tengah gempuran musuh. Nah, bagaimana ketika perang itu, kuda-kuda perang itu berlari kencang dengan terengah-engah, mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, maka ada percikan api dan deburan debu yang menerbangkan debu karena kakinya itu menginjakkan kaki di ketika kuda-kuda itu dipakai oleh orang-orang yang berperang untuk menyerbu musuh-musuhnya. Ini gambaran yang terkait dengan bagaimana perang itu terjadi pada waktu itu. Nah, tentu saja saat ini kalau kita kontekstualisasikan, yang dipakai bukan kuda, tapi bisa jadi rudal, bisa jadi bom, bisa jadi tank, bisa jadi panzer, bisa jadi kapal perang, bisa jadi pesawat tempur, atau yang lain. Kalau perang itu kita artikan sebagai sesuatu yang bersifat fisik. Tetapi ketika sesuatu yang terkait dengan perang itu tidak harus dimaknai secara fisik, maka boleh jadi sesuatu yang menyerbu ke tengah-tengah musuh itu adalah sesuatu yang membuat musuh itu porak-poranda, karena mereka tidak kuat untuk menerima serangan dari musuh-musuhnya yang memang punya kekuatan yang lebih handal daripada dirinya. Sekarang kalau kita bicara tentang perang dagang, ya pemenangnya adalah negara-negara kuat yang secara ekonomi dan politik memang punya power lebih baik, lebih bagus, lebih kokoh daripada musuh-musuhnya. Kalau kita bicara tentang perang diplomasi, ya, yang lebih kuat itu yang mungkin menang. Mereka akan bisa memainkan perannya di dalam diplomasi, sehingga dalam dunia politik kita bisa melihat bagaimana negara-negara dikuasa itu benar-benar memenangkan pertarungan dalam dunia politik. Termasuk di dalamnya perang budaya, perang pemikiran. Siapa yang kuat? Ya negara-negara yang memang sudah punya modal yang baik dan punya strategi yang baik untuk memenangkan pertarungan. Saya masih ingat betul bagaimana sekarang kita ini dikendalikan oleh negara-negara maju. Dalam dunia apapun, dalam dunia pendidikan, kita itu berada dalam kendali mereka. Kita tidak bisa apa-apa kecuali menuruti apa yang menjadi desain mereka. Apa sekarang yang bisa kita lakukan dalam dunia pendidikan selain menuruti apa yang harus kita lakukan menurut apa yang mereka inginkan? Kita menjadi orang yang sangat bergantung pada peringkatan mereka, pengakuan mereka, dan pada saatnya kita mengalir menurut apa kata mereka, dan kita ini menjadi orang menurut apa kata mereka. Kita menjadi sekelompok orang yang tampil menurut apa yang diinginkan oleh mereka. Jadi kita menjadi kehilangan jati diri karena kita kehilangan kemandirian. Saya masih ingat apapun di dalam dunia pesantren, para kiai itu menekankan, tidak usah terlalu bergantung pada siapapun. Kita gantungkan semuanya kepada Allah. Kita mengalir seperti apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah. Orang mau mengakui apa tidak itu terserah. Saya masih ingat betul ketika saya berkunjung di sebuah pondok pesantren besar di Jawa Timur,
Pak Kiai itu bercerita, kita mendidik anak-anak kita itu sesuai dengan visi dan misi kita. Orang mau mengakui silahkan, tidak mengakui juga tidak apa-apa. Pada waktu itu ketika saya berkunjung, para santri itu tidak pernah dimotivasi untuk mendapatkan ijazah, apalagi ijazah dari negara. Yang penting kamu belajar, belajar, dan belajar, dan kamu menjadi pembelajar yang baik. Insya Allah dengan belajar yang baik yang kamu lakukan dengan ikhlas karena Allah, Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik untukmu. Disitulah ditekankan arti penting kemandirian di dalam belajar, sehingga pengakuan orang terhadap mereka ada atau tidak itu tidak mereka pikirkan. Yang penting belajar dan belajar. Dan ketika kamu menjadi orang yang betul-betul tahu terhadap apa yang kau pelajari, menguasai apa yang kau pelajari, insya Allah orang dengan serta-merta akan mengakui keberadaan Anda. Dan ini yang selalu saya sampaikan. Salah satu nasihat dari Profesor Ahmad Mursyidi pada diri saya, dan selalu dikatakan kepada banyak orang, Musin, be above the average. Jadilah orang yang di atas rata-rata. Lakukan yang terbaik untuk belajar dan belajar, sehingga Anda menjadi pembelajar yang terbaik, dan pada saatnya hasil proses belajar Anda, dari proses belajar Anda yang terbaik itu akan menghasilkan output dan outcome yang bermakna, dan Anda akan diakui oleh orang tanpa Anda meminta pengakuan dari orang. Dan ini yang terjadi. Kita bisa belajar dari para ilmuwan, para ulama zaman dulu. Mereka berpikir yang penting saya harus belajar, belajar, dan belajar. Dan mereka menguasai ilmu-ilmu yang mereka pelajari. Akhirnya apa? Pengakuan itu mengalir secara natural dari banyak orang, dan pada saatnya mereka diakui menjadi orang-orang yang punya peran dalam peradaban dunia. Demikian juga para inventor, para penemu, yang dulu tidak pernah berpikir mereka itu akan diakui atau tidak. Yang penting mereka meneliti, dan berkarya. Sehingga orang-orang seperti Thomas Alva Edison, dan yang lain-lain tentu saja itu, para penemu sesuatu yang kemudian melahirkan karya-karya yang kemudian menginspirasi banyak orang, dan dilanjutkan dalam karya-karya yang lebih bermanfaat sampai sekarang dikenang. Siapa yang tidak kenal dengan Thomas Alva Edison misalnya? Wah, ini satu hal yang bisa kita pelajari. Dan kita juga mengenal banyak ulama dari kalangan umat Islam yang sampai saat ini namanya harum. Orang boleh mengkritik mereka, tetapi nama mereka sangat harum. Di dunia pesantren tidak ada orang yang tidak kenal dengan imam-imam madhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan yang lain-lain. Demikian juga nanti ada Al-Juwaini, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu kan para ulama yang luar biasa ilmunya dan berkarya dengan karya-karya yang luar biasa. Dan bahkan sekarang ini banyak orang yang tercengang terhadap karya-karya yang ringkas tetapi padat seperti kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau kita belajar dari sejarahnya, beliau itu tidak pernah berpikir bahwa ketika dia berkarya itu dia akan dihargai orang. Yang penting saya berkarya, dan itulah karya yang kemudian menyejarah dan menjadi sebuah karya yang betul-betul dipelajari oleh orang dan mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Saya juga pernah belajar dari sejarah di Indonesia. Itu ada ulama-ulama besar, ada orang-orang yang punya karya besar. Apakah itu Hasyim Asy'ari atau Ahmad Dahlan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dikatakan sebagai muassis NU, Nahdlatul Ulama, dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, muassis atau pendiri Muhammadiyah. Itu orang-orang hebat. Orang boleh tidak setuju dengan mereka, orang boleh tidak percaya dengan apa yang dia katakan, tapi kita tidak boleh mengingkari, tidak bisa mengingkari bahwa karya-karya mereka itu betul-betul menyejarah. Dan masih banyak lagi. Dan saya selalu menghargai para pemimpin yang pernah berjasa di Indonesia itu, terlepas dari kekurangan-kekurangan mereka, termasuk para presiden yang sudah wafat seperti Pak Harto, Bung Karno, Pak Habibie. Itu luar biasa. Saya katakan bahwa mereka punya kelemahan, itu pasti sebagai manusia, tapi mereka juga punya kelebihan dan keunggulan yang harus kita akui. Tanpa peran mereka, Indonesia itu tidak akan pernah ada sampai sekarang. Dan bahwa kemudian beliau meninggalkan sesuatu yang baik atau tidak baik itu manusiawi. Dan sampai saat ini pun pemimpin-pemimpin Indonesia itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Siapapun
mereka. Dan kita berhak memberikan kritik, tetapi jangan kita kritik dengan kebencian. Kita mengkritik karena cinta pada mereka. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian dalam rangkaian ayat selanjutnya dikatakan innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa khussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, rangkaian ayat selanjutnya itu adalah rangkaian ayat yang menyatakan bagaimana sikap dan perilaku manusia di dalam hidup itu. Cara pikir mereka, cara bersikap mereka, cara bertindak mereka dikritik oleh Allah. Bagaimana mereka itu seringkali sulit untuk berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Keingkaran mereka itu menjadi-jadi karena mereka itu dikendalikan oleh hawa nafsu mereka, dan godaan setan itu begitu menjadi sesuatu yang membuat mereka itu semakin ingkar. Dengan harta sangat mencintai, tetapi dia lupa kepada zat yang memberikan harta, yaitu Allah. Mereka seharusnya tahu pada saatnya mereka akan dibangkitkan dari alam kubur, dan pada saatnya apa yang tersembunyi itu akan ditambahkan oleh Allah. Dan Allah maha tahu siapa mereka dan apa yang mereka kerjakan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita baca dalam kitab tafsir, misalnya saya kutip Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran pada juz 20 halaman 106. Dia mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah mengutus pasukan kuda yang dipimpin oleh Al-Mundhir bin Al-Amr Al-Ansari kepada suku Kinanah. Akan tetapi setelah beberapa lama pasukan itu tidak ada kabar beritanya, orang resah. Nah, di tengah keresahan itu ada sekelompok orang munafik menebarkan isu ini yang disebut hoax, bahwa mereka itu terbunuh semua. Pasukan yang dipimpin oleh Al-Mundhir bin Al-Amr Al-Ansari yang menjadi utusan Rasulullah itu terbunuh semua. Nah, dengan berita ini turunlah ayat ini untuk memberitahukan pasukan yang diutus oleh Rasulullah itu dalam keadaan selamat dan sedang dalam keadaan menyerang musuh. Sehingga dikatakan wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah dan seterusnya. Dan pada saatnya Allah itu mengingatkan bahwa pada saat di mana orang itu berperang, dia berperang karena Allah. Kuda itu hanya alat yang pada saatnya bisa kita jadikan sebagai ibrah bagaimana ketika kuda itu berlari kencang terengah-engah, mereka menyerang musuh, mereka meringki, mereka itu berlari dengan lari yang luar biasa, dan pada saatnya ada cetusan api dari pukulan kukunya dan menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Dan ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang memakai kuda, menyerang pada pagi hari untuk bisa membuat musuh itu terkalahkan karena belum siap. Dan pada saatnya kemudian dikatakan dalam ayat ini betapa besarnya peran yang dimainkan oleh kuda itu ketika kuda itu digunakan oleh orang-orang yang tahu bagaimana menggunakannya. Dan kuda-kuda itu kemudian menerbangkan debu di tempat penyerbuan, dan pada saatnya menyerbu ke tengah-tengah perkumpulan musuh. Dan pada saat itulah manusia itu ditegur oleh Allah. Sesungguhnya manusia itu banyak melakukan keingkaran pada Allah, tidak mau berterima kasih pada Allah atas kenikmatan yang telah diberikan pada mereka. Telah diberi kenikmatan yang luar biasa dengan apa yang bisa mereka lihat di dalam kejadian-kejadian seperti dalam kejadian perang, di mana orang-orang Islam itu menangkan pertarungan untuk bisa berperang karena Allah, dan pada saatnya mereka itu menang sebelum bertanding. Karena apa? Mereka dalam keadaan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka berperang karena Allah. Sekali lagi, kuda itu hanya alat. Kalau sekarang kita katakan kapal selam itu hanya alat, semua akan bergantung pada siapa yang mengendalikan kapal selam itu dan bagaimana mereka bisa memahami bagaimana menggunakan kapal perang yang berupa kapal selam itu untuk berperang.
Nah, ketika musuh itu berada dalam kekuatan yang lebih baik dan lebih siap, kapal selam itu tidak punya makna apa-apa. Dia akan bisa dihancurkan oleh siapapun, termasuk pesawat terbang, pesawat tempur, kapal-kapal induk. Itu semua itu tergantung pada manusianya. Dan ketika saya mendengar dan membaca berita tentang tenggelamnya kapal selam milik pemerintah Indonesia di perairan yang tidak jauh dari Bali, saya betul-betul bersedih itu. Sebegitu rupa Allah itu memberikan takdir yang pada saatnya bisa menjadi alas belajar kita. Ketika Allah menghendaki kematian, kematian itu akan bisa menjemput siapapun. Dan pada saatnya kita harus ingat bahwa kematian itu dekat. Dan kita doakan mudah-mudahan mereka yang berada di kapal selam itu benar-benar menjadi syahid. Ya, kita doakan menjadi syahid. Ya, kita tidak tahu apa dan siapa mereka, tapi kita harus betul-betul husnuzon. Mereka itu berjuang, mereka itu betul-betul menjadi patriot yang hebat. Mereka itu adalah manusia-manusia pilihan, dan mereka harus mendapatkan penghargaan dan apresiasi yang baik, yang bahkan terbaik dari pemerintah dan rakyat Indonesia, karena mereka itu adalah bagian dari para pejuang yang betul-betul berjuang untuk bangsa ini, untuk rakyat ini, untuk pemerintah ini, dan untuk negara yang mereka cintai. Dan mudah-mudahan mereka benar-benar berjihad karena Allah, dan pada saatnya Allah ridho terhadap apa yang mereka lakukan, dan mereka meninggal dalam keadaan syahid. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa satu sifat manusia itu yang seringkali menyebabkan manusia itu rugi, yaitu keingkaran mereka terhadap Allah, tidak mau bersyukur nikmat Allah yang sudah sedemikian banyak, sedemikian kokoh, sedemikian luar biasa diberikan oleh Allah pada mereka. Mereka seringkali tidak bisa bersikap dengan tepat. Mereka seringkali mengeluh ketika belum mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Pada mereka sudah diberi sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan mereka. Mereka sulit untuk menerima nikmat Allah itu dengan sikap yang baik. Dan mereka seringkali berpikir tidak baik terhadap Allah ketika Allah belum memberikan kenikmatan seperti apa yang mereka inginkan. Padahal rezeki Allah yang telah diberikan Allah pada mereka itu terlalu besar untuk dinilai. Dan disinilah kemudian Abdullah bin Abbas menyatakan, manusia itu lebih sering terjebak dalam sikap kufur karena keingkaran mereka terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada mereka. Dan pada saatnya mereka itu ditegur oleh Allah dengan teguran bahwa mereka seringkali terlalu berhitung terhadap nikmat Allah yang diberikan oleh Allah pada mereka, tetapi tidak pernah berhitung apa yang sudah mereka lakukan ketika mereka itu harus mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada diri mereka. Manusia itu betul-betul menyaksikan keingkarannya karena mereka dengan sadar bersikap kufur terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri mereka. Nah, ayat-ayat ini mengingatkan pada kita bahwa manusia itu betul-betul menyaksikan sendiri keingkarannya kepada Allah, menutupi nikmat Allah dan tidak bersyukurinya, dan ini yang terlihat dalam sikap dan perbuatan mereka. Sehingga Ibnu Katsir menyatakan di dalam tafsirnya mengutip surat An-Nisa ayat 37, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembuhkan karunia Allah, mereka sembunyikan karunia Allah yang telah diberikan. Itulah orang-orang yang pada umumnya bersikap kufur terhadap nikmat Allah, dan mereka itu banyak sekali kita saksikan di dunia ini, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi pada diri kita. Orang yang bakhil itu adalah orang yang sebenarnya mengingkari nikmat Allah dan tidak menampakkan di depan manusia bahwa dia itu betul-betul ingin mensyukuri nikmat Allah. Tidak terlihat dalam diri mereka itu tindakan mereka yang menunjukkan sikap syukurnya. Sehingga cara berpikir mereka, cara bersikap mereka, cara bertindak mereka itu celah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dikatakan Allah sebagai orang-orang yang lebih mencintai sesuatu yang mereka inginkan dan sulit untuk bersyukur karena tidak sadar bahwa Allah telah memberikan apapun yang telah mereka terima itu sebagai sesuatu yang betul-betul seharusnya mereka jadikan sebagai alat untuk bersyukur. Allah menyaksikan keingkaran manusia kepada
nikmat-nikmat yang diberikan kepada dirinya. Allah betul-betul menyaksikan dan tentu saja mereka sadar. Tetapi mereka banyak yang kemudian pura-pura lupa terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah pada dirinya. Dia sangat bahil. Karena apa? Karena cintanya pada harta dunia. Mereka begitu lupa kepada Allah karena cintanya kepada dunia, dan pada saat mereka itu cinta kepada dunia, pada saatnya mereka akan diberi azab oleh Allah. Mereka akan mendapatkan balasan cintanya kepada dunia yang membuat mereka itu lupa kepada zat yang menciptakan semua itu untuk mereka gunakan dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Allah tahu keadaan mereka. Allah benar-benar memahami keadaan mereka. Allah berkuasa untuk memberikan balasan yang setimpal, dan Allah pasti maha adil, dan pada saatnya dia akan bersikap adil terhadap orang-orang yang zalim. Demikian juga terhadap orang-orang yang bersyukur. Ayat ini adalah ayat yang terakhir sebagai ayat yang mengingatkan untuk bisa menggambarkan bagaimana orang-orang bersikap kufur itu akan mempertanggungjawabkan sikap kufur mereka di dunia ini, dan di akhirat akan mendapatkan azab yang besar, azab yang pedih dari Allah. Dan oleh karena itu marilah kita syukuri semua nikmat Allah itu agar kita benar-benar mendapatkan nikmatan yang tertinggi dari Allah. Di dunia kita akan menjadi orang yang benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah, dan betul-betul Allah membantu kita untuk menjalani apapun yang seharusnya kita jalani, dan pada saatnya di akhirat kita akan mendapatkan nikmatan yang tertinggi dari Allah berupa surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bersyukur. Dan dengan sikap syukurnya ini manusia akan menjadi orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, endingnya saya ingin menyatakan bahwa ayat ini terangkai menjadi ayat yang mengingatkan kita, dan mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang ingat kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.